wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif Khalidi MPDI selaku dosen penggabung mata kuliah Himatut Tasyri. Di sini di kesempatan kali ini saya akan menjawab poin soal yang telah disediakan oleh Bapak M. Syarif Khalidi. Poin yang pertama mengenai hikmah ditetapkannya jual beli dalam Islam serta mengapa Islam mengharamkan riba. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari soal yang telah diberikan. Dalam Islam, jual beli adalah salah satu aktivitas ekonomi yang diatur secara khusus. Ada beberapa hikmah atau kebijaksanaan yang dapat diambil dari penetapan jual beli dalam Islam. Hikmah penetapan jual beli dalam Islam: menjaga keadilan dan keseimbangan ekonomi. Distribusi kekayaan, jumlah jual beli memungkinkan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Orang yang memiliki barang dapat menukarkan dengan uang, sementara orang yang membutuhkan barang tersebut dapat memperolehnya. Yang kedua, mengurangi monopoli. Dengan adanya jual beli yang adil, praktik monopoli dan penimbunan barang dapat dikurangi, sehingga harga barang tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat luas. Menghormati hak milik. Kepemilikan yang sah. Jual beli yang sah menurut syariah memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan antara dua belah pihak. Menghormati hak milik pribadi. Nah, ini ada meningkatkan kualitas hidup. Peningkatan ekonomi melalui aktivitas jual beli. Roda ekonomi berputar, yang pada akhirnya meningkatkan taraf kehidup masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada peluang usaha. Jual beli membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan. Selanjutnya ada etika bisnis, kejujuran dan kepercayaan. Islam mengajarkan prinsip kejujuran dan transparansi dalam jual beli. Praktik-praktik seperti penipuan, pengurangan timbangan, dan kecurangan lainnya diharamkan. Larangan goror atau ketidakpastian. Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dilarang untuk melindungi kedua belah pihak dari kerugian yang tidak terduga. Mengapa Islam mengharamkan riba? Nah, di sini kita harus mengetahui apa sih riba itu. Nah, riba itu adalah bunga atau keuntungan berlebih dari pinjaman. Diharamkan ya dalam Islam dengan beberapa alasan yang mendalam. Nah, ini alasannya yakni keadilan sosial, eksploitasi dan penindasan. Riba seringkali menyebabkan eksploitasi terhadap pihak yang lemah secara finansial karena mereka dipaksa membayar lebih dari jumlah yang telah dipinjamkan. Hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi. Selanjutnya ada stabilitas ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi, sistem riba dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, seperti yang terlihat dalam krisis keuangan global. Bunga yang tinggi dapat menyebabkan beban hutang yang tidak terkendali dan kebangkrutan massal. Inflasi dan depresi. Riba dapat memicu inflasi dengan meningkatkan barang dan jasa. Di sisi lain, ketika tingkat bunga tinggi, pengeluaran konsumen akan berkurang dan menyebabkan depresi ekonomi. Selanjutnya ada mendorong investasi produktif. Investasi dan pertumbuhan. Larangan riba mendorong investasi dalam
sektor produktif dan real, seperti perdagangan, industri, dan pertanian yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi barang dan jasa. Selanjutnya ada etika dan moral, kejujuran dan kepercayaan. Islam menekankan pada keadilan dan kebajikan. Riba dianggap tidak bermoral karena melibatkan keuntungan tanpa usaha dan atau resiko yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Kedermawanan dan solidaritas. Islam mendorong kedermawanan dan solidaritas sosial seperti zakat dan sedekah. Riba sebaliknya mendorong sifat kikir dan individualisme. Kebahagiaan dan kesejahteraan umum. Harmoni sosial. Dengan mengharamkan riba, Islam berusaha menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan ekonomi tanpa mengalami penindasan dan eksploitasi. Dengan demikian, jual beli yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Larangan riba juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan, ketidakstabilan ekonomi, dan praktik-praktik yang tidak etis. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.